Ya, terima kasih pimpinan dan yang saya hormati Mitra Komisi 4 yang hadir, Bapak Kepala Barantan, kemudian Dirjen Horti, Ibu dari Kemenko, juga dari BPK Cukai, Bapak Ibu semuanya anggota Komisi 4 yang berbahagia. Ini menyusul ya yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Pada prinsipnya itulah yang sebenarnya dirasakan oleh kami ini Komisi 4. Jadi kalau boleh dibilang Indonesia ini memang ada ironisnya, Pak. Kalau bahasa penyair itu Indonesia adalah negeri potongan surga yang ada di bumi. Jadi semuanya ada. Bahkan negeri yang air mengalirnya luar biasa, anginnya, ya, udaranya, matahari yang juga bersinar sepanjang tahun yang itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dan itu yang membuat semua bisa tumbuh di negeri ini. Bahkan bisa tumbuh dalam kondisi yang terbaik. Nah, hanya saja ironisnya mengapa Indonesia ini sampai detik ini kita rapat ternyata masih punya catatan ketergantungan importasi dari buah-buahan dan sayuran. Tentu ini pertanyaan yang bisa dianggap sederhana tetapi bisa juga tidak sederhana, yaitu mengapa gitu. Mengapa itu bisa saja pertanyaannya ditujukan kepada petani kita. Misalnya yang dipersalahkan adalah petani kita yang nggak punya daya saing. Artinya bahwa mereka tidak punya teknologi pasca panen yang lebih bagus dibandingkan dengan petani-petani yang ada di Cina atau di negara-negara yang lain. Tetapi kemudian ada di mana peran pemerintah? Anggaran selama ini kita pakai enggak untuk bisa meningkatkan kualitas dan daya saing para petani kita? Kemudian anggaran-anggaran dari badan-badan riset kita, baik itu yang dimiliki oleh Litbang ataupun mungkin nanti yang BRIN dan seterusnya, termasuk di sini karena ada Kemenko, itu bisa juga dipakai untuk bisa membantu, mendorong, mengembangkan sehingga teknologi pasca panen kita itu benar-benar bisa dikuasai oleh pertanian kita, sehingga nggak ada alasan lagi misalnya karena daya saing yang sangat rendah, karena buah-buah kita ini nggak pernah bisa tahan lama sehingga paling banter ya kita baru bisa kirim ke Thailand dan kemudian dari Thailand baru diekspor ke negara-negara tujuan utama misalnya di Eropa atau di Amerika dan seterusnya. Padahal tanggal 18 November aja, Pak, kebetulan saya mengikuti bareng-bareng diundang webinar oleh atas perdagangan kita dari Amerika Serikat. Di situ ada atas pertanian juga, bahwa ada informasi yang menurut saya penting untuk bisa di follow up oleh pemerintah kita. Bagaimana pasar untuk tujuan ekspor produk pertanian kita masih terbuka sangat lebar. Tetapi yang mengisi memang ya Vietnam sama Thailand dan sebagian dari Filipina. Bulan Desember tahun yang lalu ketika saya ke Washington untuk acara yang lain bukan Komisi 4, saya sampai sempatkan jalan-jalan ke toko-toko atau trader job itu yang memang menjadi tempat marketnya produk pertanian. Di situ saya lihat ada buah yang udah dikemas macam-macam. Saya sih cuma punya pikiran, ini sebenarnya ini punya kita nih. Tetapi itu brandnya udah Thailand, itu kemudian udah jadi Vietnam. Tetapi saya punya perasaan, nah ini ya, konektivitas terhadap produk yang saya pegang, buah yang saya pegang, bahwa itu lahir dari petani-petani kita. Hanya saja dia tidak lahir dari atau tidak dikirim dari Indonesia. Nah, kondisi yang seperti ini mau sampai kapan kita pertahankan gitu? Nah, ini butuh political will yang sangat kuat dari pemerintah untuk bisa mengubah kondisi dari yang hanya sekedar menanam tapi tak bisa menikmati menjadi yang menanam, menikmati dan mensejahterakan. Nah, ini nanti kemudian juga relevan seperti yang disampaikan oleh sahabat kita yang lain, bahwa nilai tukar petani kita ini udah memang sangat rendah. Lebih rendah lagi adalah petani horti, Pak Dirjen. Jadi petani horti kita mau cabai harganya 100.000 di Jakarta hari ini, atau kalau yang di daerah Solo sekitarnya itu 60.000, tetapi itu bukan harga yang mereka nikmatin. Karena apa? Karena mereka itu udah tewas duluan oleh rantai tengkulak yang jauh lebih berkuasa ya di pasar. Nah, cara memutus yang seperti ini tuh juga seperti apa gitu, karena petani nggak bisa sendirian, pasti harus ada tangan-tangan lain yang bekerja untuk bisa melindungi petani. Karena itu juga alasan dan juga tujuan konstitusi kita itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang terkait dengan RIPH bawang putih ya Pak Dirjen ya, saya ingin mau tanyakan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2000 ini disebutkan bahwa kewajiban tanam mereka ini nggak ada yang bisa direalisasikan 50% aja, nggak ada tuh kayaknya. Jadi rata-rata semuanya menyisakan tanggungan dan kewajibannya.
Kalau orang biasa punya utang dikejar-kejar. Nah, apakah pemerintah juga ngejar-ngejar ke mereka sampai kira-kira nggak bisa tidur, dan kalau perlu kemudian dikenakan sanksi yang setimpal atas kewajiban yang mereka ingkarin itu. Yang kedua, pertanyaan saya masih terkait dengan RIPH ini. Apakah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan RIPH dan kemudian mereka ingkar tanam sampai tuntas, mereka juga mendapatkan kesempatan mendapatkan RIPH lagi? Misalnya yang mereka mendapatkan tahun 2017, tetapi misalkan masih menyisakan tanam sampai hingga 5.000-an hektar seterusnya. Nah, apakah yang mendapatkan di tahun 2017 mereka itu juga mendapat kesempatan lagi di tahun 2018 sampai seterusnya, termasuk juga mereka yang mendapatkan RIPH di tahun 2021, apakah ada di antara perusahaan-perusahaan itu yang sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang pernah mendapatkan RIPH dan mereka tidak menyelesaikan kewajibannya? Dan itu mungkin nanti tolong bisa dilengkapin datanya biar bisa kami cek semuanya gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Bea Cukai dan juga Bapak Kepala Karantina, tadi sudah disampaikan oleh teman juga, terutama pimpinan kami, yang terkait dengan temuan beras impor, terutama ini karena kita sudah menerima banyak sekali pertanyaan dari media dan juga kekhawatiran dari sentra-sentra produksi beras, terutama ini Jawa Tengah, Pak. Kalau bicara kayak Sragen aja, kemarin itu Pak Dirjen Tanaman Pangan bilang Sragen itu menyumbangkan 9 besar beras pasokan nasional. Nah, begitu ada informasi bahwa ada beras impor masuk yang itu jelas bukan dari wilayah kita, namanya saja impor gitu kan, itu aja udah mengguncangkan situasi batin yang dialamin oleh para petani kita. Jadi kami hanya meminta penjelasan lebih lanjut bagaimana ceritanya kok bisa ada beras ini hadir di Cipinang. Itu lewat mana? Itu lewat mana? Cukai tahu apa tidak? Karantan tahu apa tidak? Kalau bisa diambil kesimpulan, kalau menurut Bapak nih, Bapak gua, ini kira-kira beras ilegal atau legal gitu? Ya. Saya bantu jelaskan, beras itu legal. Legal, Bapak. Karena ada PI-nya. Ya, betul kan, Pak? Itu aja. Yang mana yang mengeluarkan dulu itu menterinya yang lama. Asal tahu aja itu, ya. Baik. Sedih sekali. 1 menit. Ya, sudah lumayan kan Ketua? Nah, yang terakhir saya kira ini untuk pertanyaan semua, terutama kepada pemerintah sebenarnya, daripada kita ini impor yang terus menerus ya, yang terkait dengan produk HARTI, apalagi dengan alasan masih terkait dengan SDM dan sebagainya, bisa nggak misalkan di level pemerintah ini, politik perjanjian perdagangan kita itu juga dimasukkan misalnya klausul yang terkait dengan alih knowledge atau kemudian teknologi yang terkait dengan pasca panen. Ini tolong untuk menjadi masukan buat Kemenko. Jadi bukan hanya perjanjian politiknya itu kayak yang pimpinan bilang, nggak tahu kita ini minta apa ke India, kemudian India memaksa kita untuk bisa menerima produk buah-buahan yang di kita itu melimpah, terutama di daerahnya abang saya ini, Kak Hasan, itu sumber dari produk mangganya ya, dan terutama juga di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Nah, kenapa tidak kemudian ini menjadi bagian dari concern kita semua, sehingga kondisi petani kita ini nggak kita biarkan di dalam apa ya, situasi yang seolah-olah mereka ini bodoh, padahal bukan karena mereka pilihannya untuk tidak tahu itu, tetapi inilah fungsi saya kira pemerintah karena punya anggaran dan juga punya amanat gitu untuk bisa mencerdaskan sekaligus yang memperkuat posisi petani. Nah, dari sana saya kira bolehlah sedikit berharap bahwa ke depan kita nggak lagi metriknya itu impornya lebih banyak, tetapi ekspornya yang lebih banyak daripada impornya, karena malu kita sebagai negeri yang menjadi potongan surga di bumi ini. Terima kasih Ketua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.